Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, jumpa lagi dengan Pak Budi. Kali ini kita akan mempelajari kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah bagaimana Islam masuk ke Indonesia, kemudian tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, sudah ada lebih dahulu aliran kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Juga sudah ada agama yang lebih dahulu ada di Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Paham animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat tertentu mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia. Sedangkan pengertian dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Misalnya percaya bahwa akik itu mempunyai kekuatan gaib yang bisa melindungi pemiliknya atau bisa membuat pemiliknya menjadi seperti memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain. Ini secara Islam, pemahaman seperti ini tidak dibenarkan. Jalur masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari Saudi Arabia, kemudian ke Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan baru masuk ke Indonesia. Itu yang dari jalur utara. Sedangkan yang dari jalur selatan dimulai dari Saudi Arabia, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan kemudian menuju ke Indonesia. Kurang lebih seperti ini jalurnya dari Arab Saudi menuju Indonesia. Ini adalah jalur penyebaran agama Islam yang dimulai dari Saudi Arabia menuju Indonesia atau Nusantara. Basis-basis penyebaran Islam di Indonesia ada beberapa basis, mulai dari Pariaman di Sumatera Barat, Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Demak di Jawa Tengah, Banten di Jawa Barat, Palembang di Sumatera Selatan, Banjar di Kalimantan Selatan, Makassar di Sulawesi Selatan, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo di Maluku, dan Sorong di Irian Jaya. Adapun bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia, yang pertama adalah berita dari Arab. Jadi Islam dibawa oleh pedagang Arab yang berdagang pada abad ke-7. Kemudian ada juga berita dari Eropa, yaitu laporan perjalanan Marco Polo mengatakan bahwa penduduk Indonesia sudah beragama Islam yang sudah ada di Kerajaan Pasai. Disebutkan juga tahun 1509 Pasai merupakan pusat penyebaran budaya dan agama Islam. Yang ketiga, Sir Richard Winstead, Raja Malaka, telah memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Bukti ketiga adalah berita dari India. Pedagang Gujarat berdagang ke Indonesia pada abad ke-7. Muhammad Tohar menyatakan
para pedagang mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam. Ada juga berita dari Cina yang menyebutkan bahwa saudagar Islam sudah tinggal di Pulau Jawa tahun 1400. Ini adalah berita dari Mahuan. Beliau mengikuti perjalanan Cheng Ho. Ada juga bukti dari dalam negeri, yaitu batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik tahun 1028 Masehi yang menggunakan huruf dan bahasa Arab. Ini membuktikan bahwa Islam sudah ada di tahun tersebut, bahkan sebelum tahun 1028 Masehi. Di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, yang menyebarkan Islam diantaranya adalah para wali yang terkenal berjumlah 9. Para wali yang ada khususnya di Tanah Jawa, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik disebut juga sebagai Syekh Maghribi. Sunan Gresik diyakini sebagai orang Islam yang pertama masuk Pulau Jawa. Makamnya ada di Gresik, makam Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel, lahir di Campa. Makamnya ada di Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Karya Sunan Bonang salah satunya adalah Tombo Ati. Tombo Ati iku limo perkorone, kaping pisan maca Quran sakmaknane. Kurang lebih seperti itu lagu atau tembang Tombo Ati karya Sunan Bonang. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Makamnya ada di Lamongan. Yang kelima Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Di masa kecilnya Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Makamnya ada di Gresik, Jawa Timur. Yang keenam adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap dengan prinsip mengikuti sambil mempengaruhi. Jadi ketika itu masyarakat Jawa suka dengan gamelan, suka dengan wayang, maka Sunan Kalijogo ikut dalam budaya tersebut, budaya wayang, budaya gamelan. Namun selain ikut, Sunan Kalijogo juga menyisipinya dengan ajaran agama Islam supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa waktu itu. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus.
Sunan Kudus inilah yang membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria yang kurang lebih 18 km sebelah utara kota Kudus. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang terpencil, jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Jadi masing-masing sunan itu memiliki karakter dan caranya sendiri-sendiri dalam berdakwah menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Makamnya ada di Kudus ya, jadi di Kudus itu ada 2 sunan waktu itu, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat ya, khusus lebih tepatnya di Cirebon, Banten. Setelah meninggal, beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung atau Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Media yang digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah diantaranya ada yang menggunakan lagu atau tembang, kemudian menggunakan permainan tradisional, menggunakan wayang, bahkan pembuatan menara dan masjid. Untuk penyebaran Islam di Indonesia ada beberapa jalur yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Jalur yang pertama yaitu menggunakan jalur perdagangan. Mulai abad ke-7 dengan datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia dan India, selain berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam karena cara inilah yang paling efektif karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Kemudian ajaran Islam juga disebarkan melalui jalur pernikahan. Pedagang Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Hubungan tersebut diteruskan pada pernikahan campur, misalnya pernikahan antara Raja Brawijaya V dengan Putri Jumpa dari Islam yang melahirkan Raden Patah, raja pertama di Demak. Kemudian yang ketiga melalui jalur politik. Kita tahu zaman dulu itu seorang raja sangat dipatuhi oleh rakyat atau masyarakat. Jadi ketika seorang raja itu kemudian masuk Islam, maka otomatis rakyatnya juga akan berbondong-bondong masuk Islam. Begitu juga ketika seorang raja itu memerintahkan rakyatnya untuk memeluk Islam, maka rakyatnya pun akan patuh untuk memeluk agama Islam. Kemudian jalur yang keempat menggunakan jalur kesenian. Misalnya diadakan pagelaran seni gamelan di Jogja, Solo, Cirebon, dan sebagainya. Gamelan digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang diikuti dengan kegiatan dakwah. Jadi tidak hanya sekedar gamelan sebagai hiburan, tetapi juga disisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian juga jalur pendidikan. Para ulama, guru agama, dan kiai memiliki peranan yang sangat besar. Dibangunnya pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Misalnya pesantren-pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel dan Surabaya. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Jalur yang terakhir menggunakan jalur tasawuf.
beberapa tasawuf yang terkenal, misalnya Thariqah Qadiriyah, Thariqah Naqsabandiyah, dan seterusnya. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kerajaan Islam di Indonesia. Saya kira itu materi yang dapat Pak Budi sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.